Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ketiga. Sebelum itu mari kita aturkan kepada manusia dan seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat hingga para pengikut saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ifatu wal qanaatu wajidu huma. Apa itu? Sifat al-ifah dan al-qanaah serta kebalikannya. Apa itu sifat al-ifah dan qanaah? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-ifah. Al-ifah itu adalah kelurusan budi, kelurusan budi. Dan qanaah adalah rasa puas dengan apa yang ada. Jadi, akhlak yang baik dan sifat yang terpuji, al-ifah artinya pencegahan manusia terhadap dirinya dari berbagai perbuatan haram dan penghindaran kebiasaan yang tidak baik, hingga terpelihara tangannya, yakni ia tidak mencuri, tidak mengambil hak seseorang tanpa izin darinya. Gosok. Tidak mengganggu makhluk manapun dengan tangannya, dan tidak menulis sesuatu yang tidak layak dengan kemuliaannya, serta tidak menipu. Jadi itulah al-ifah. Mudah-mudahan santri di sini semuanya al-ifah. Amin. Mengenai al-ifah, jadi sangat berhati-hati sekali apabila kita melakukan suatu perbuatan itu dalam aspek baru di tangan kita. Tangan ini memang tidak terlihat, tidak terlihat ifah atau qanaahnya, tapi di hadapan Allah nanti ini adalah sebagai saksi, yang dimana itu atas perbuatan kita. Contohnya seperti halnya satu ini, apakah ada orang yang tahu ketika orang tersebut itu mengambil sesuatu alat atau barang yang bukan miliknya, tahu nggak? Tidak, biasanya tidak tahu. Terus dampaknya apa? Dampaknya satu, orang tersebut jadi menuduh orang yang lain, dampaknya satu, menuduh orang lain. Yang kedua, dapat menimbulkan apa? Berkelahi, biasanya gitu. Nah itu seperti itu. Makanya
biasakan kalau tidak punya, jangan biasakan itu mengambil hak orang lain, seperti halnya gosok tadi. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Ternyata tangan beliau menyentuh barang basah. Maka beliau bersabda, makanan ini terkena air hujan. Wahai Rasulullah, beliau berkata, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas makanan sehingga orang-orang melihatnya? Barang siapa menipu kami, maka ia pun bukan dari golongan kami. Ya, jadi seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini contohnya di dalam perdagangan ya. Misalkan salah satu di antara kita nanti ada yang menjadi usaha buah-buahan atau usaha dagangan lainnya, ya ketika usaha itu senantiasa mengedepankan al-ifahnya, gitu ya. Jangan ketika ada seorang ibu-ibu yang membeli sayuran atau buah-buahan sudah dipilih, ya. Misalkan kalau orang jujur itu nggak ada gitu. Persiapan untuk membeli yang jelek-jelek sama yang bagus itu ditaruh di bawah meja itu, pura-puranya nggak ada sesuatu timbangan, ternyata ditukar, itu enggak ya. Tapi sebaliknya kalau orang yang suka menipu itu pasti entah kenapa itu yang namanya buah-buahan tuh antara segar sama yang layu kan beda ya, seharusnya beda ya. Tetapi karena trik mereka itu ya jadi merugikan orang lain semua. Maka dari itu apabila kalian ya memiliki atau menjadi usaha atau pengusaha, maksudnya pengusaha buah atau yang lainnya, biasakan menjadi pengusaha yang jujur ya, yang tidak menipu. Yang kedua ya berkaitan dengan al-ifah dan qanaah. Di sini yang pertama itu masih menjelaskan tentang apa itu ifah ya. Bagian kedua di situ ya, hendaklah manusia itu memelihara kakinya sekarang ya, kakinya dan tidak berjalan menuju kemaksiatan atau buruk ya, untuk mengganggu seseorang ya. Tadi dari aspek atau dari contohnya tangan kita akan menjadi saksi ya di hadapan Allah nanti. Yang kedua kaki ya, selama kita hidup kaki kita dilangkah lebih condong kebaikan atau keburukan ya. Insya Allah kalau misalkan santri, insya Allah ya pasti setiap hari ke masjid, ke kelas, itu insya Allah baik. Tetapi kalau ada yang diam-diam menjik-menjik keluar, itu sudah pasti tidak baik. Maka ingat, kaki pun menjadi saksi ya. Apalagi suka mengganggu orang lain. Ketika santrinya atau temannya sedang lewat, tiba-tiba kakinya menyenangkal ya, hingga santrinya yang lain itu, temannya yang lain itu terjatuh gitu ya. Berikutnya memelihara lidahnya, yaitu tidak boleh berbicara dengan perkataan yang tidak pantas ya.
Jadi berkatalah sesuai dengan ilmu yang didapat, atau berbicaralah sesuatu yang baik-baik saja. Jangan membicarakan keburukan temannya, ya, apalagi membuka aib sendiri, ya, itu tidak baik, karena itu bagian dari dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang pertama tadi tangan, kedua kaki, yang ketiga itu lidah, ya, atau yang dikenal itu isinya lisan. Maka dari itu kepada satu semua, biasakan berbicara yang baik, ya, apalagi memanggil temannya, ya. Panggilan terbaik adalah, nama yang terbaik adalah nama yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Selepas itu namanya nasional, misalkan namanya Arab-Araban, ya, gak usah diganti-ganti. Berikutnya biasanya tadi yang pertama itu ada tangan, kedua kaki, ketiga lisan. Biasanya keempat telinga, ya. Telinga itu fungsinya untuk mendengar serta memelihara pendengarannya. Maksudnya apa? Tidak boleh mendengarkan kata-kata yang diharamkan, ya. Seperti apa? Nguping, misalkan atau nguping. Terus udah nguping, ya, nguping itu biasanya kalau nguping itu sama-sama, ya, udah sama-sama dipublis lah cerita si Hafiz misalkan. Wah, si Hafiz ternyata anaknya kayak gini-gini, padahal pada faktanya tuh bukan seperti itu. Ya, itu bahaya, ya. Padahal tuh anak sama orang tuanya itu misalkan ngomongin Hafiz itu bukan karena ngomongin Hafiz tentang melanggar peraturan, ya, tapi tentang apa? Tentang boros, ya. Borosnya dalam menggunakan uang, gitu. Ternyata ada yang nguping, ya, bukan ngintip. Kalau ngintip itu melihat, kalau nguping itu mendengar sesuatu yang bukan seharusnya, ya. Wah, tahu nggak si Hafiz mah, anak dengar itu katanya mau dikeluarin katanya, gitu. Padahal mah kita ngomong apa gitu, ya. Itu bahaya juga, walaupun yang diomong itu negatif kan, boros negatif juga. Tapi, ya, sebisa mungkin itu antum gak usah mendengarkan, ya, sesuatu yang bukan pada haknya, ya. Misalkan dafa dijemput, ya, atau dijemput namanya, bukan jemput, ditengok sama orang tuanya. Biasa sama-sama tuh kalau ngomong, terus ada yang bilang, wah, si dapat diomelin tuh karena itu pelajarannya turun, misalkan nilai pelajarannya turun. Padahal bukan seperti itu, ya. Padahal dafa, ya, dijenguk itu karena memang dafa kondisi kesehatannya kurang baik. Jadi pada intinya itu, ya, ketika antum mendengar, ya, sesuatu hal selewat aja itu, walaupun antum tahu, ya, jangan dipublis ke teman yang lain, karena itu akan menjadi fitnah, ya. Terus
Allah kita membahas masalah tangan, kaki, mulut, apalagi tadi telinga, ya berarti kita harus menjaganya dengan hati-hati. Berikutnya apa? Memelihara penglihatan. Maksudnya tidak boleh melihat pada sesuatu yang tidak halal baginya atau tidak patut dilihatnya. Ya. Contohnya apa? Kalau untuk mata itu, kalau mata itu untuk laki-laki itu godaannya sangat berat, ya. Lagi murojaah ada yang lewat. Ya, ada yang lewat. Coba ngeliatin aja. Dari situ ujung-ujung pas sudah hilang baru. Ternyata apalagi sampai mana gitu. Terus apa lagi? Ketika lagi di jalan, ya, lagi olahraga misalkan, ada lihat juga yang olahraga lawan jenis misalkan, kan masya Allah ya, kalau lawan jenis yang di luar itu ya gimana gitu ya, pasti patah tau lah. Ya harus menjaga juga. Nah apalagi kalau online di rumah secara diam-diam. Coba antara Oki, Fadilah sama Fatan, ya kira-kira sehabis online itu buka apa? Ayo. Tiba-tiba ada iklan yang lewat, Shopee, ya Mas mending itu. Tiba-tiba ada iklan yang lewat. Iklan yang lewat itu sekarang bermacam-macam loh. Ada iklan yang games, ada iklan yang membuat apa gitu. Ya pasti Fadilah tahu lah ya. Tiba-tiba klik, wah, jadi kesini gitu ya. Nah, bukan rezeki itu. Kalau rezeki itu lewat sekilas ya, udah di skip. Kalau Fadilah malah diklik ya. Kalau itu bukan rezeki namanya. Ya, tapi apa? Secara tidak langsung itu mengikuti jejak. Tapi kalau si insan malah astagfirullah harus matiin HP-nya gitu ya. Kalau si Fatan itu beda lagi. Ini apa ya? Penasaran, tapi nggak diklik. Biasanya kan kalau video itu walaupun nggak diklik kan itu ya jalan sendiri kan, jalan sendiri ya. Itu namanya nggak masuk view. Tapi kalau udah diklik itu masuk view. Itu salah siapa? Ayo. Salah iklannya Pak. Bukan, ya seharusnya ada pengaturan di HP-nya, atau memang pada zaman sekarang itu bahaya bagi kalangan anak-anak ya ketika bermain HP tanpa pengawasan orang tua. Tapi insya Allah kalau kalian yang sebutkan tadi, ada Oki, ada Fadilah, ada Fatan itu dan Insan misalkan, itu insya Allah itu dia itu ingatnya cepat. Astagfirullahaladzim, ini kan bagian dari itu zina mata gitu. Insya Allah kayak gitu ya. Jangan dilanjutin tapi ya kalau pas sudah mau habis ya baru bilang istighfar, itu gimana ya? Ya, ayo biasanya apa? Apalagi ada di game itu kan anak tahu game kayak online itu banyak, walaupun kartun banyak kan yang itu nih. Ya, apalagi yang suka berantem itu ya. Nah itu bahaya ya. Maka hindarilah ya, karena seperti itu salah satu yang membuat candu. Bukan hanya wudud ya, bukan hanya nonton yang biru-biru itu ya, itu juga salah satu yang bercandu gitu. Aduh, anak tuh kalau nggak lihat yang biru-biru itu gimana, di kepala puyeng, parah banget itu kalau kayak gitu ya. Seharusnya ya nggak, maksudnya aku ngerti nggak yang biru-biru, tahu nggak? Yang biru-biru itu maksudnya TV yang udah ngeblank itu biru. Ya ngerti lah, Fadilah mah ngerti.
Tapi kalau judi beda, dia tuh pusing kalau enggak setiap harinya melihat Al-Quran. Itu Masya Allah ya. Karena udah terbiasa. Ini cuma contoh ya. Fadilah nggak kayak gitu, nauzubillah ya. Ya. Biasanya itu kebiasaan itu yang membuat kita candu. Ya, maupun itu negatif, apalagi positif ya. Positif insya Allah kalau misalkan setiap hari misalkan membawa Al-Quran yang saku itu kan ada ya, Al-Quran yang per juz ya, yang kecil itu ya meroja aja gitu. Biasanya kalau santri seperti itu ya. Terus kalau misalkan udah candu sama game itu susah, nanti gini terus dia tangannya ya. Ya kan, kalau game itu game apa? Pokoknya game online lah, kan nggak boleh disebutkan ya. Pokoknya game apa gitu yang kayak gini terus. Ayo maju, dasar gitu. Nggak mungkin bahasanya pasti bahasa apa? Bahasa kasar, nggak mungkin. Assalamualaikum cepetan gitu. Ya nggak mungkin kayak gitu ya. Ya biasanya yang kayak gitu ngertilah ya, bahasa-bahasanya juga gimana gitu. Memang antum itu pada dasarnya itu masih pada remaja ya, remaja kan semua ya. Jadi itu sangat ingin tahunya itu besar ya, tapi alangkah baiknya ya dihilangkan sedikit demi sedikit. Nggak mungkin orang berubah itu secara cepat, enggak. Hilang sedikit dulu. Misalkan suka nonton yang biru itu, birunya dihilangin ya, atau tinggal wadahnya. Nanti yang wadahnya disiram, nanti disetting gitu ya. Apalagi Dava gitu. Kalau yang suka game itu gimana ya, kalau game itu bingung juga, karena dia itu berlanjut terus. Apalagi kalau sudah mendapat poin ya, dapat uang ya, apa? Iya udah candu ya. Tapi alhamdulillah di sini mau nggak mau antum harus terbiasa dengan itu ya. Tapi jangan melampiaskan nanti pas sudah di rumah. Nah nanti ada penonton ini linknya dicatat dari sini. Link apa dulu? Link Ida Alhar gitu. Anak ada nggak di shop nggak ini di sini gitu. Gitu ya, ingat gitu ya. Tadi yang terakhir itu tentang memelihara penglihatan. Maksudnya apa? Tidak boleh melihat pada sesuatu yang tidak halal baginya atau tidak patut dilihatnya. Seperti contoh tadi ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 apa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ulan. Artinya apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ada yang punya hati? Punya ya. Semuanya punya ya. Perasaan aja itu nanti dipertanggungjawabkan. Misalkan di sini perasaannya Ikhwan itu merasakan ahwat ya. Ahwat itu merasakan Ikhwan. Nah itu kan wajar ya. Tapi harus pada tempatnya, gak usah dirasa-rasakan terus ya gitu ya. Misalkan apa? Oh, ana udah mancing-mancing, udah kode-kode, kok dianya nggak peka juga ya gitu. Karena yang ditujunya itu orang soleha, orang soleha ya mah, itu orang kenapa sih gitu. Tapi kalau misalkan yang toleha itu langsung, ih Bang Patah kenapa sih, ya kan jadi gimana gitu ya.
Iya. Oh, soal-soal cek sound sih. Padahal mah emang diamanakan cek sound ya. Patan enggak seperti itu kan ya. Enggak. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki mengintai ke dalam rumah Rasulullah SAW. Beliau membawa alat untuk apa? Menggaruk kepalanya. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, andai kata aku tahu bahwa engkau melihatku, tentu aku tusuk matamu. Sesungguhnya minta izin itu diharuskan agar menjaga pandangan. Ya, maksudnya apa? Ya, ayo apa? Di dalam suatu hal itu harus apa? Izin dulu kepada yang punya, walaupun mengendap-endap, mengintip-ngintip. Ya, itu tidak baik. Ngerti kan maksudnya izin dulu? Ya, ngerti ya. Ketika atau memerlukan sesuatu, mendesak atau tidak harus izin. Gak usah misalkan di sini ada yang jemput langsung pulang semuanya. Enggak bisa seperti itu ya, harus izin terlebih dahulu. Ya, apapun itu. Dalam hadis lain, barang siapa mengintip rumah sesuatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka mencukil matanya, maka tidak berlaku kisos atau tebusan atas matanya. Tuh ya, ingat ya. Misalkan antum nih, apa sengaja atau tidak mengintip, tiba-tiba antum tertangkap, maksudnya langsung diituin, langsung ditolak pakai apa tuh? Biasanya apa? Paku, kayak Usen biasa saya tahu ya. Trot gitu langsung kan. Tiba-tiba ya nggak ada apa? Nggak ada hukum kisos lagi yang lain ya. Gitu. Makanya itu sangat hati-hati sekali ya. Di sini ada keterangannya. Hendaklah manusia memelihara itu bagian dari apa? Nafsunya. Ya, tidak berlarut-larut dalam menuruti syahwat dan tidak menjadikan keinginannya hanya untuk meraih apa? Berbagai kenikmatan. Ya, tetapi menerima sesuatu yang ada dan tidak memaksa untuk mengadakan yang tidak ada. Hendaklah dia tidak hidup boros dan mewah, serta tidak meminta sesuatu dari seseorang, ya seperti itu ya. Jadi apapun yang antum punya, ya apapun yang dimiliki, semuanya harus bersyukur atas apa yang diberikan. Nikmat sehat saja juga antum harus bersyukur. Jangan yang tidak ada diada-adakan, itu sangat berbahaya ya bagi antum sendiri. Maksudnya apa? Hari ini harus ada ya. Ya, kalau misalkan orang tua antum tidak apa, pas hari ini tidak memiliki uang atau buat keperluan orang lain, misalkan ada antum itu, gak usah dipaksa ya, gak usah memaksa ya. Ya, karena apa? Karena itu membuat orang tua antum bersedih. Dia kan pasti bingung ya. Ini buat kakak kok belum ada, belum waktunya kok minta harus ada sekarang juga kan, dipikir terus. Namanya orang tua tuh nggak mungkin tidak memikirkan anaknya, itu nggak mungkin ya. Mau anaknya banyak pasti dipikirkan semua ya. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalkan orang tua tuh bilang nggak ada, itu pasti nggak bohong, itu benar ya. Kalau ada pasti langsung dikasih ya. Misalkan anak keinginannya berat ya, keinginannya tinggi, anak kemaksiatan, pokoknya hal ini harus ada. Itu biasanya ngapain kalau kayak gitu? Mencuri ya,
Nah kalau udah mencuri itu susah, pasti nanti main tuduh-tuduhan. Ini A menuduh B, B menuduh C, padahal pelakunya adalah E, gitu ya. Seperti itu. Coba dari A B ke E kan nggak nyambung. Nah itulah fitnah jadinya ya. Apalagi sudah keseringan. Biasanya kalau orang seperti itu di sini dia nggak ketahuan, misalkan, tapi kalau di luar pasti ketahuan karena udah kebiasaan. Gitu. Kalau di sini kan kita bingung kalau masalah pencuri itu, kan sama-sama pakai peci semua, ya, sama-sama nggak punya semua, misalkan, itu zolim ya, tanpa antum sadari itu zolim. Misalkan ada teman antum nih baru dijemput, ya pasti banyak makanannya ya. Ya udah kalau banyak aja yang punya itu, nggak usah udah dihalalin ini itu jangan juga misalkan. Itu nggak boleh juga, itu haram jatuhnya ya makanan. Kecuali dikasih sama Dava, ini Bang Fatang ada wafer 1, ya itu kan halal. Ini Bang Husein ada coki-coki 1, ini kan halal ya, gitu. Ternyata kok gua nggak dikasih, kata Fadila, gitu. Abang juga pelit, gitu, kata Dava, gitu. Biasanya orang berbagi itu karena dia dulu ketika sedang susahnya itu dibantu, ya seperti itu ya. Ini cuma contoh. Mengenai nafsu itu juga ya, apalagi kalian masa-masanya lagi tinggi-tingginya itu perasaan gitu ya, semuanya pasti punya perasaan kan, perasaan ingin pulang misalkan kadang, apalagi udah di ujung-ujung ya, perasaan ingin memiliki sesuatu ya, perasaan ingin memiliki dia itu siapa? Lawan jenis ya, lawan jenis tadi. Misalkan Fadila udah ngetek yang dia, tapi dianya itu ngetek ke teman Fadila yang lain, itu gimana? Ya biasa aja ya, tapi memang sakit banget di hati ya. Apalagi yang diharapkan itu tidak peka-peka, biarin aja. Kan kita nggak tahu nanti pas sudah lulus pengabdian kan nggak tahu, beda. Hati itu bisa dibolak-balikan. Ya tapi kewajiban antum sekarang apa? Yaitu belajar ya, belajar dan belajar. Masalah antum suka sama lawan jenis itu sudah wajar, tapi bagaimana antum itu menyikapinya dengan baik. Ya, sekedar suka sih nggak apa-apa, tapi nggak usah dipikirin banget. Ya, apalagi kalau misalkan dia sakit, sampai pulang, Anda jadi tidak semangat belajarnya. Ada nggak kira-kira seperti itu? Siapa? Gitu. Ternyata pas datang lagi pagi sama siang ada orangnya, dia semangat, masya Allah. Nggak apa-apa ya, kalau untuk semangat nggak apa-apa, tapi jangan dipikirkan ya. Nah itu takutnya bahaya. Kalau dipikirkan terus bahaya ya. Berarti yang tadi sebutkan itu dia normal ya. Seharusnya didoakan ya ketika ada temannya sakit. Jangan diharap-harapkan. Tahunya dia sakit diharap-harapkan. Boro-boro mau ingat apa? Mau ingat itu. Dia aja fokus dengan penyakitnya ya. Contohnya ya. Contohnya ketika anak belajar pasti ngajar pasti menekankan ya, anak-anak itu ketika mau curahkan perasaannya itu apa? Harus apa? Harus ingat atau harus lihat dari diri kita dulu. Misalkan di sini suka sama Zahra. Zahra kan di sini kan ikon misalkan. Seharusnya dia punya kaca nggak gitu? Kalau misalkan punya kaca, saya pantas nggak ya sama dia gitu.
gitu. Terus ada lagi levelnya, saya mah kenaya aja. Oh, ternyata Naya pintar juga ya, hafalannya banyak. Nggak jadi. Saya ketia aja deh. Ternyata dia juga bagus hafalannya, hanya masih di bawah. Ya itu bagi orang yang berpikir, ya udahlah saya ke bunga aja deh. Ternyata bunga grade-nya lebih baik lagi. Ternyata dapat bunga yang lain. Ya. Jadi seharusnya seperti itu kalau kita melihat dari kondisi dan situasi. Ya. Tapi yang namanya jodoh kita tidak tahu. Ya. Kalau usaha itu penting ya. Yaitu bagian dari nafsu. Dan di sini pasti aku sudah sering mendengar apa yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu maksudnya apa? Ayo memberikan atau meminta itu lebih baik. Ya, memberi itu lebih baik daripada meminta. Pertanyaannya di sini, apakah kalian itu lebih banyak memberi atau meminta? Coba yang di depan ini nih, Abang Haris. Ayo. Kayaknya Bang Haris mah jarang minta ya, tapi kalau dikasih langsung ya makan. Abang-abang ini satu lagi mulia. Masya Allah. Permen gitu. Itu berarti minta dong pis. Ya biasakan itu banyak meminta lagi, memberi gitu ya. Tapi kalau nggak diberi jangan itu juga gitu. Sabar gitu sampai apa? Kauki mau nggak? Kalau itu mau lah, ada dari tadi dulu gitu. Ternyata Abang Riki kok ada nggak di itu, nggak di apa? Iya, nggak dikasih ya. Kenapa ya gitu? Ya karena apa? Kebetulan Bang Rifki itu ketika ada makanan dia tuh hanya pelit, misal kata temennya ya. Padahal mah Bang Rifki itu apa? Pelitnya itu demi kebaikan. Agar apa? Mana ada pelit demi kebaikan ya? Ada maksudnya apa? Maksudnya biar iri gitu, biar hemat ya. Gitu. Misalkan ahwat juga, kalau ahwat itu roti aja donat nih bisa berempat satu ya. Serius, nggak tahu tuh makannya gimana. Donat satu berempat. Kalau Iwan itu nggak mungkin. Iya, pasti kalau donat Iwan itu biasanya yang dikasih sama milik sendiri itu lebih banyak yang dikasih. Misalkan si Dapa beli donat kan masih utuh gede. Terus Bang Haikal mau nggak? Mau dong, dipotong segini. Wah udah ya, dikasih segini. Iya seperti itu ya. Itu Iwan biasanya ya. Tapi kalau awal itu, nggak mau, harus rata sampai dipotong-potong ya. Itu perbedaannya. Tapi kalau Iwan itu ya lebih, kalau udah solid sama temennya, ketika temannya tuh susah, dia tuh lebih membantu. Kalau awat itu enggak, cuek aja. Kalau di dalam segitu, ya paham kan? Iyalah. Misalkan di sini ada geng kapak, geng mafia, namanya serem banget. Ya. Seharusnya semua gengnya namanya bagus-bagus, misalkan geng anggur, apa geng Doraemon, geng apa gitu seharusnya ya. Iya. Di sini tuh yang lagi booming itu geng apa tadi? Geng apa itu siapa aja? Ada Rocky, ada Andi, siapa lagi? Ada Hilal, ada Iki. Nah itu mereka kekerabatannya sangat
sangat kuat ya. Ketika ini nggak ada dicari, ketika Andi nggak ada dicari ya, cari aja maksudnya ya. Terus ada lagi geng Mil Kuat, Bani Kuat. Di situ ada Gaga ya. Hah? Afgan, Tasya, Apis masuk juga Apis di situ. Maksudnya itu geng kuat apa sih? Bani Kuat, kuat semua. Oh gitu. Wah itu bahaya. Pasti itu ketuanya bukan Abdar berarti. Ketuanya si Fadila gitu. Main kuat-kuatan coba tuh lawan itu, lawan Bang Insan coba. Pokoknya yang lawan Bang Insan dia menang, dia langsung masuk ke geng kuat ya. Kalau si Gaga itu geng apa lagi tuh? Ada Gaga, ada Dini, ada Bang Faros, Masya Allah. Anda terharu kalau mereka itu. Kalau yang satu nggak ada pasti itu. Ini buat abang saya, ini buat adik saya, Masya Allah ya. Gitu ya. Bani bucin. Kamu bener bani. Itu maksudnya yang namanya antum sendiri atau memang dari karakter masing-masing? Wah ini bahaya nih kalau main geng-gengan. Kan kasihan yang nggak punya geng, Alif kan mereka. Iya. Kasihan Alif, nanti kalau susah sendiri, senang sendiri. Banyak caper, berarti banyak dong. Di sini ya. Kalau Bang Jundi mah maksudnya geng Hadro ya. Mafia apa ini? Atau mafia? Orang mana kalau geng Hadro kan bagus, yang suka mukul gendang-gendang itu ya. Ada Ilham, ada siapa? Ada Furqon, mana sih orangnya? Pada nggak ada. Furqon ada ya. Ada Jundi, vokalisnya Sahrul, Masya Allah Sahrul ya. Mana Sahrul nggak ada? Ya. Itu udah pas itu geng yang paling tertinggi di sini ya. Kalau ada apa-apa tuh dipukul kayak aduh, pak. Ya. Wah ini bahaya ya. Kalau awal itu nggak ada ya geng-gengan ya. Bukannya ada, aku mah gengnya ke Halija aja. Ya. Nggak, kalau aku ya ke Arab-Araban atau ke Ika aja. Nggak, aku mah ke Juga aja. Gitu. Ada juga gengnya geng Nursia juga ada. Kok Ucup? Ya, apa-apa Ucup. Ya. Antum boleh buat geng-geng, ya boleh. Tapi harus peduli juga sama yang lain. Jangan pedulinya sama geng-geng itu doang. Kan kasihan tadi yang nggak punya geng. Ya, geng itu nggak apa-apa. Tapi jangan Jangan sampai itu banget itu. Misalkan setiap santri kan, setiap manusia kan pasti ada kesulitan pasti ya. Itu. Jadi saling membantu. Jangan ada diskriminasi. Ya. Ini bukan geng apa tadi tuh? Geng mafia. Nggak usah. Nanti kalau udah makanan diam-diam aja. Ada Uzaifah, nggak usah, kita ngapain gitu ya. Yang nggak kayak gitu juga ya. Nama itu nama-namanya tadi Masya Allah, nama-namanya gak ada yang nama-nama yang membuat semangat atau nama-nama yang baik, nama-nama kayak gitu semua ya. Ya. Ingat ya, nanti di akhirat itu, atau pernah dengar tidak? Bersama antum masuk neraka atau ke surga itu bersama orang yang antum cintai. Misalkan Bang Jundi dia lebih cinta ke geng mafia atau geng Hadro nih, ya masih bagi dua, yang satu di neraka, yang satu di surga. Maksudnya itu dari namanya kan bahaya banget, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya.
Nah ya, itu bagian dari apa? Geng megeng. Geng megeng. Ya. Janganlah kamu meminta sesuatu kepada orang-orang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tadi ya geng megeng tadi ya. Telah beruntung orang yang berserah diri dan diberi kepuasan oleh Allah dengan apa yang diberikannya kepadanya. Ya. Barang siapa mau melihara diri, maka Allah menjadikan dirinya terpelihara. Barang siapa yang tidak membutuhkan kepada orang lain, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa mengalami kekurangan lalu menimpakannya kepada orang lain, maka tidaklah terpenuhi kekurangannya. Ya. Dan barang siapa mengandalkan Allah untuk mengatasi kekurangannya, maka Allah akan segera memberi rezeki yang cepat atau di kemudian hari. Ya, ini bagian dari masih pembahasan al-ifa. Ya, ayo ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut sedikit lagi. Ini masih membahas tentang al-ifa ya. Qanaah itu belum. Ayo perwakilan geng. Awat ada yang bertanya? Ya, dan penting sekali ya, ketika kita bersama-sama itu jangan merasa kita paling apa? Paling benar, enggak ya. Kita harus sama-sama ketika ada masalah itu dipecahkan ya, dipecahkan bersama-sama. Jangan ada di diri kita itu merasa benar, itu bahaya. Kenapa? Kalau orang seperti itu, kalau dinasihati pasti dia memberontak. Lu ngapain nasihatin gue? Kalau udah benar kayak gitu, jangan seperti itu ya. Justru kalau dinasihati itu berarti teman antum itu peduli. Coba misalkan antum begitu aja, teman antum nggak peduli, itu yang dimasalahkan ya. Misalkan mulia, ya tiap hari tidur misalkan, diingatkan sama Hafiz, lu juga tidur misalkan. Yang penting sudah mengingatkan. Ya, ingat kalau misalkan antum merasa di sini, ya merasa paling benar itu tidak baik. Satu lagi, termasuk al-ifa juga apabila manusia tidak mengarahkan pandangannya pada makanan, minuman, pakaian orang, ya pakaian atau lainnya. Apabila melihat seseorang makan, janganlah mendekatinya. Jangan maksud agar diberi makanannya. Yang tadi ya, apabila mendengar ada walimah, ya walimah itu apa walimah? Ayo walimah apa? Iya, rep. Atum tahunya pesta. Iya, resepsi. Iya itu apa? Walimah itu apa? Jamuan makan, ya. Janganlah menghadirinya jika tidak diundang. Ya betul ya tadi ya. Iya, jangan lupa makan doang. Lagi lewat. Janganlah menjadi tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba kok, wah ini kok tiba-tiba datang-datang orang asing angkat piring gitu. Siapa itu ya? Berjiwa rendah dan tidak disukai oleh semua orang. Jadinya kalau misalkan antum nggak diundang itu ya nggak usah datang. Ya, walaupun teman antum sendiri, mungkin dia lupa, saking banyaknya di list sampai Fadilah nggak ada namanya. Ya, nggak usah datang. Ya.
Tapi yang diundang juga itu malah kebalikan. Justru yang diundang itu malah nggak datang. Itu bahaya. Bukan bahaya sih. Mungkin ketika dia diundang itu apa? Dia apa? Ada urusan yang lain, ada amanah yang lain. Itu beda ya. Apalagi kalau diundang sama orang yang dia sukai ternyata orang lain. Iya. Orang lain yang mendapatkannya. Ya. Itu harus datang itu ya. Biar mengenang ya Fadilah ya. Ya. Di sini ada yang numpang makan doang. Biasanya kalau sepatan antum mah belum ada undangan ya, karena sepatan antum tuh ya ini masih pelajar semua. Biasanya nanti kalau udah mulai ngabdi pertama, ngabdi kedua itu tuh udah terasa ya. Apakah Fadilah duluan atau Kauki duluan atau Haikal duluan, kita kan nggak tahu. Iya, iya. Nah ya, mau bertanya, bisik-bisik. Hendaklah tidak ikut campur dalam perkara yang bukan urusannya demi mengikuti ya sabda Rasulullah SAW. Termasuk kebaikan pengalaman Islam adalah bila manusia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, maka janganlah bertanya kepada orang tentang berbagai apa rahasianya, dan jangan menjawab pertanyaan yang tidak ditujukan kepadanya. Apabila bertemu dengan sekelompok orang yang berbicara tentang berbagai urusan yang khusus menyangkut mereka, maka janganlah ikut bicara dengan mereka dan jangan mendengarkan pembicaraannya, agar tidak bersifat ingin tahu dan atau suka menyelidiki sehingga tidak disukai oleh semua orang. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan antum lewat, ternyata tim hadroh lagi ngomong-ngomong, terus satu nguping, itu nanti yang tim hadroh itu dia itu enggak nyaman enggak lah ya, karena dia membicarakan tentang teknis bagaimana penampilan ini, pukulannya itu lebih dahsyat gimana gitu ya. Gak usah pakai nguping. Biasanya nggak nyaman kalau kayak gitu ya, karena antum bukan apa bagian dari mereka. Yang udah nguping, ayo dipukul yang kencang, ya ternyata dia membicarakan apa yang dia dengar, padahal mukul kencang itu yaitu apa? Hadrohnya, bukan disuruh berkelahi ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Gak boleh ya mencari kesalahan orang lain ya. Walaupun misalkan di sini ada yang pernah atau yang bahkan sering melakukan melanggar peraturan, bukan berarti segala yang ada di sini tuh yang jelek-jelek itu dia juga orang yang bukan ya. Ingat ya, misalkan habis lagi, padahal habis itu sudah mencoba untuk baik. Justru kalau misalkan dituduh mulu, ya udah sekalian aja nakal. Dia takutnya nanti seperti itu ya, karena segala sesuatu itu hanya Allah yang tahu ya. Ingat ya, gak usah menuduh sebelum antum mengetahui dengan mata kepala sendiri, maksudnya melihat kepala sendiri ya. Misalkan
dia orangnya yang sedang melanggar, dia lagi. Kecuali itu melihat, itu beda lagi ya. Terakhir, dalam hadis disebutkan, janganlah kamu memata-matai barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan dalam kedua telinganya apa? Timah cair. Ingat itu ya. Jadi seperti itu ya. Jasa sekali apa? Siksa bagi orang yang suka nguping. Ya, awas suka nguping. Kalau awat mah nggak nguping ngomongnya gitu-gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu masih terkait dengan al-ifah yang dimana itu apa? Membahas tentang apa? Sesuatu hal yang dihisap, maksudnya yang ditanyakan di ayat itu. Yang pertama tangan, kedua kaki, ketiga lisan kita, keempat telinga, kelima mata, ya hati. Oke, untuk itu kepada santri semua agar senantiasa ya berhati-hati dalam bertindak ya, dalam bertindak. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6. Alhamdulillah ya. Mungkin tadi pertanyaannya sama ya, yang melontarkan kepada kalian, yaitu tentang apa? Berkelompok. Berkelompok itu kelompok yang baik. Tapi ingat, tidak boleh ada yang lain di antara kita ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 6, maka berakhirlah kajian pada kali ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, karena salahnya itu pasti datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.